Tahu dari Jakarta siapa? Oke ya, Ade Muhammad Fikri. Iya, Bu. Videonya dong, Nak. Oke. Afzal. Hadir, Bu. Afzal hadir. Akbar. Hadir, Bu. Aldi. Hadir, Bu. Gelap wajahmu nggak kelihatan ya. Sorry. Sabar, Nduk. Oh my God. Laptop saya lagi dibikin ribet saya sama laptop. Habis Aldi siapa absennya? Nah, ini di portalnya hidup lagi. Apa portalnya putus nyambung? Sebentar. Udah sampai Aldi ya tadi ya? Akbar, Afrizal, Akbar, Aldi, Anggita? Hadir, Bu. Hadir. Anin, dia? Hadir, Bu. Atik Kotur? Atik? Hadir, Bu. Video jangan dimatikan, Nak. Anin? Aulia? Hadir, Bu. Ya. Christine? Hadir, Bu. Donald? Hadir, Bu. Farid? Hadir, Bu. Mana Farid? Hadir, Bu. Kalau nggak speaknya nggak ini nggak muncul wajahmu. Feby? Hadir, Bu. Bita, dia cantik-cantik anak ibu nih. Galuh? Hadir, Bu. Haris? Haris? Hadir, Bu. Videomu mana, Nak? Hadir, Bu. Videonya mana? Haris, wajahmu mana? Lagi ini, Bu, lagi agak kalau saya buka nge-lag, Bu. Oke deh. Ilham? Hadir, Bu. Iwan? Hadir, Bu. Kelvin? Hadir, Bu. Michael? Hadir, Bu. Mana Robert? Hadir, Bu. Mika? Hadir, Bu. Muhammad? Reza? Hadir, Bu. Reza? Nah, oke. Putu? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Putu Devi ya. Putu Prapti? Hadir, Bu. Ini kalau Putu apa sih? Anak keberapa sih nih Putu? Anak pertama, Bu. Pertama ya. Niken? Hadir, Bu. Reza? Hadir, Bu. Rona? Hadir, Bu. Seno? Hadir, Bu. Sarah? Hadir, Bu. Victoria? Hadir, Bu. Widya? Hadir, Bu. Yurita? Hadir, Bu. Oke, good. Banyak juga ya. Laki perempuan berapa tadi? Berapa persen tuh? Beberapa namanya saya pikir tadinya laki, ternyata perempuan. Gini, sekalian mata kuliah apa namanya proses bisnis. Sometimes Ibu masuk juga masalah bimbingan ya, biar kita juga nggak harus terlalu berapa kali itu nggak terpenuhi lah masalah itu ya. Terus sekarang zoom dulu. Sarah buka itunya videomu. Ya, Cis. 1, 2, 3. Oke.
Just a minute. Ribet ya Ibu ya. Sorry. Emang ini administrasi yang nggak bisa ditinggal juga. Kalau seperti ini kan kita ada di dalam suatu sistem, jadi ya ikutin aja. Oke, page 2-nya Cis, Ade, M. Firkri, dibuka wajahmu nak. Ada izin ke toilet, Bu. Izin ke toilet? Iya, Bu. Kok izinnya sama Anda bukan ke saya? Ada di chat, Bu. Di chat, sorry saya belum lihat. Oke, thank you. Yuk kita mulai, bismillah. Ya itunya udah ke share screen belum, PowerPoint-nya? Belum, Bu. Belum ya? Ini udah? Sudah, Bu. Oke ya. Saya mulai ya, kalau ada yang mau nanya langsung aja. Ya, Bu. Mapping work process. Mapping work process itu kita melakukan pemetaan proses pekerjaan dari suatu sistem, suatu proses bisnis. Ya, ini bisa jadi perusahaan swasta, bisa juga government, ya, di unit kerja sebuah kepemerintahan. Nah, ini adalah memetakan primary prosesnya apa, terus ada alternatif enggak dari situ, ya, part-part dari apa namanya, saya kecilin dulu wajah ini, mau menghalangi ini saya. Ya, apa namanya, apa aja yang ada alternatif apa aja pada saat itu, ya, di sistem itu apa yang bisa kita lihat, karena kan kadang-kadang sistem bukan kita yang buat. Ini dua kemungkinan ya, kalian sebagai seseorang yang membaca sebuah sistem atau kalian yang membuat sebuah sistem, ya. Nah, dibaca dulu prosesnya, ya. Semua kalau programming mengcoding ke itu kan programming juga pakai ini nak, karena pada saat kita memprogram sesuatu, membuat sistem sesuatu, kita baca proses di sana apa sih, ya, proses yang di sana adanya apa, identifikasi yang dibutuhkan apa, ya, terus apa nih, gather information-nya apa, ya, interview and map, analisis. Jadi harus mengidentifikasi dulu permasalahan di sana apa. Apa sih proses mapping? Metode untuk menjelaskan langkah-langkah suatu proses menggunakan tampilan grafik. Kenapa grafik? Karena untuk memudahkan kita, ya, siapapun, misal kita punya perusahaan sendiri atau sistem, kita kan pingin orang tahu caranya bekerjanya perusahaan kita tuh seperti apa. Gini loh, dari sini kemari, dari sini kemari. Nah, itu you menjelaskan sebuah alur itu kalau menggunakan grafik itu kan lebih mudah. Ya, orang bisa membaca, oh habis ini kemari pakai tanda panah gitu kan, biasa kayak gitu. Nah, ini kayak gini nih, gambar ini aja nih contoh ya. Proses mapping tadi saya sebenarnya baru buka ini file ini dari mengunduh kemarin. Langsung saya ngebaca, oh pertama ini identifikasi needs, ya kan muter ini tandanya. Dan dengan sendirinya kita diarahkan membacanya dari mana ke mana, ya, mengarahkan, ya. Terus terang file ini baru saya buka hari pagi ini. Kemudian secara umum merupakan satu set alat tools untuk mendokumentasikan analisis, ya, improve dan redesign suatu proses. Jadi dianalisa, nih kayaknya nih proses matinya di sini nih, harusnya kita bongkar jadi seperti ini, seperti itu, ya. Itu mendesain, ya. Kemudian Bu, bagaimana kita bisa mendesain, ya, pengalaman itu penting ya, pengalaman itu penting. Tetapi kalau kalian anak muda pengalaman masih sedikit, you baca literasi. Jadi belajar dari orang lain, ya, cara yang paling cepat seperti itu. Mempermudah memahami, mendokumentasikan proses secara visual. Ya, dapat melihat suatu tujuan proses secara holistik, mendevelop input yang nyata dari stakeholder, membangun proses yang berfokus pada stakeholder. Ya, kenapa stakeholder? Karena input ini, proses ini untuk siapa sih, gitu loh. Outputnya kepada siapa, ya kan? Makanya tadi saya minta coba IPO-nya masing-masing nanti kita lihat kalau mau dibikin sebagai contoh untuk sebuah mapping proses. Saya kan nggak tahu yang kalian buat seperti apa. Ya.
Nah, ini adalah identifikasi dari trigger event sesuatu banget ya. Contoh laporan konsumen, rumusan target intuisi, ya memberi nama suatu setiap proses atas trigger event yang muncul, ya. Ilustrasi misal Jakarta macet, solusi naik ojek, aset smartphone, aset yang dibutuhkan lagi internet. Ya, jadi bagaimana untuk mengidentifikasi sebuah proses atau suatu permasalahan, cari solusinya, ya, yang dibutuhkan apa aja. Jadi perlu sebuah langkah utama dalam melakukan proses mapping itu mengidentifikasi proses dulu. Ini proses tentang apa? Yang mau dibicarakan tentang apa nih? Tujuannya apa? Kalau saya membuat sebuah proses, bukan diproses. Outputnya apa sih yang diminta? Stakeholdernya siapa? Setelah output baru kita bisa mengidentifikasi proses. Oh, kenapa tentang ojek online? Oh, karena identifikasi sebuah permasalahan yang muncul adalah kemacetan di Jakarta. Sehingga untuk mengidentifikasi bagaimana cara sampai tujuan dengan cepat naik ojek, misalkan seperti itu. Nggak punya motor, nggak bisa naik motor, oh pakai layanan yang diberikan oleh orang lain, layanan jasa transportasi. Baru kita baca tuh proses jasa transportasi. Misal contoh Gojek. Oh, motor dari pengendaranya daftar sebagai mitra, Gojek hanya mengidentifikasi siapa butuh, menginformasikan siapa butuh layanan, dia dapat berapa persen dari layanan yang diberikan oleh pengojek. Pengojek butuh apa supaya terhubung oleh pusat servernya Gojek, butuh handphone, butuh pulsa internet. Ya. Seperti itu. Dulu kalau orang kan masing-masing lokal ojek pangkalan nunggu aja di depan, nggak tahu siapa yang mau lewat. Ya, orang-orang yang mau naik ojek juga kalau bukan di pangkalannya dia jalan dulu ke tukang pangkalan ojek. Tapi kalau sekarang dia mengidentifikasi ada ojek atau enggak lewat handphone. Dia pesan satu ntar muncul. Nah, itu sebuah proses. Jadi dikumpulkan dulu informasinya apa. Susun baru disusun petanya, analisa petanya. Ya. Nah, kemudian itu langkah prosesnya, ya. Mendeskripsikan proses, mengidentifikasi stakeholdernya, ya, komunikasi dengan stakeholder. Dalam mengidentifikasi stakeholder, orang Gojek tahu, oh ya ada orang yang nggak bisa naik motor, naik mobil lah. Ada orang pengen naik mobil, nggak punya mobil, atau mobilnya lagi rusak, atau supirnya lagi nggak datang. Akhirnya dimunculkan selain motor juga mobil. Padahal awalnya tadi dia pengen mencari solusi supaya nggak macet naik motor. Ternyata customer-nya ada juga yang nggak bisa naik motor, nggak bisa berkendara di roda 2, naik dia sediakannya roda 4. Ya. Komunikasi dengan stakeholder, tujuan bisnis dan proses, resiko bisnisnya dan proses, kontrol utama sama indikator keberhasilan. Begitu muncul ada istilah resiko bisnis, resikonya apa? Hujan, berarti pengendara harus diwajibkan punya jas hujan. Mungkin seperti itu. Ya. Terus kontrol utamanya apa? Mengidentifikasi misalkan dia mendapat bonus fee dari perusahaan Gojek kalau mengantar orang misalkan dalam 1.000 km. Nah, kalau dia bonusnya uang, pasti orang kan pengen cari dapatnya bonus banyak dengan mengakali jumlah panjangnya berkendara dia memberi jasa layanan. Jangan-jangan ada cara dia, oh udahlah walaupun bukan ngojekin orang lain, keluarga sendiri yang mau pergi pura-puranya ngojek sama dia. Nah, itu perlu sebuah proses kontrol utama yang mengidentifikasi titik lemah pemberian bonus. Ya. Nanti indikator keberhasilannya apa aja? Ya, ini mengidentifikasi proses mapping. Kemudian dalam menyusun informasi bikin deskripsi proses, identifikasi, komunikasi dengan stakeholdernya seperti apa. Nah, penyusunan mapnya ya secure buy-in yang terus cari yang paling efisien dan efektif. Ya. Kemudian select the right people for interviews. Nah, untuk mengidentifikasi seperti ini, menyusun mappingnya,
dicari orang-orang untuk mencari kita cari masukan. Ya tadi kan kita nggak tahu bahwa yang butuh juga orang yang punya yang ingin bisanya naik mobil. Dengan menginterview people orang narasumber, kita akan tahu ya waktu yang dibutuhkan, biasanya kerja jam berapa berangkat, misalkan seperti itu ya. Pulang jam berapa itu disetting. Ya, disetting masalah waktunya. Kondisi alat penunjangnya seperti server itu kan penting ya. Kalau di internet kondisi apa namanya, berarti dia harus berhubungan dengan beberapa provider ya, supaya sistemnya itu available di banyak provider. Misalnya ada yang pakai Telkomsel, ada yang pakai Tri, ada dan seterusnya. Ya. Active listening dan recording. Ya. Use drill down approach unit text action levels, review and revise. Ya. Jadi perlu ada penyusunan map proses bisnis yang mau dibangun apa. Dari mengantar orang bisa, kan sama juga. Mengantar barang bisa, mengantar makanan. Mengantar makanan kenapa? Biasanya sasarannya orang-orang kantoran. Siang makan siang, orang kerjaan lagi banyak, pesannya GoFood. Ya saya sering tuh kalau lagi ngajar GoFood. Jam 11 masih ngajar, apalagi yang jam 1. Perut udah lapar sebenarnya. Kan nggak ada waktu untuk pergi-pergi. Ya, panggil GoFood, saya makan di tempat. Ya, bisa sholat dan seterusnya. Nah, berarti kan itu sebuah stakeholder yang membutuhkan sebuah proses layanan. Diadop sama misalkan Gojek atau Grab atau sekarang apa ada Maxim. Ya, diadop. Wah, ini laku ini gitu kan, dianalisa mappingnya seperti apa. Nah, ini ada sebuah analisa mapping yang dibutuhkan apa? Unit level, misal proses request-nya yang dibutuhkan action, driver action. Ini contoh aja ya, kalau Gojek ini contoh, nggak harus Gojek. Ya, makanya tadi Ibu minta, ayo mana IPO-nya gitu kan. Text level, complete request, ya, approve, di-approve terus di-send. Ini apa? Ini dari kegiatan yang sudah diidentifikasi tadi pada saat penyusunan map. Kita dapat pada saat interview, dapat data permasalahan yang perlu dibuat apa aja. Ya, permohonan, terus verifikasi request-nya, terus di-approve, ya, kemudian send request. Itu ada tahapan, level dari sebuah proses. Jadi ada proses 1, mengantar. Mengantar apa? Jenis antaran. Mengantar bagaimana? Bagaimana yang diantar? Itu lagi lain lagi. Level 1, level 2. Ya, dan sampai seterusnya, Bu, sampai level berapa? Terserah proses bisnisnya. Semakin detail, semakin banyak dia levelingnya. Ya. Terus action levelnya bentuknya seperti apa? Nah ini, kalau kita menggambar sebentuk grafik ini, itu memudahkan kita. Oh bentuk ini adalah Gojek, ini proses kebutuhan. Ini kalau kayak gini decision maker ya atau tidak, ya, gitu ya. Kemudian apalagi? Proses dan proses. Oke. Jadi dari start point, sikal dari proses ini ada start point, terus aktivitasnya apa? Aktivitas itu yang bentuk kotak ya, sebuah proses. Prosesnya apa? Decision-nya apa? Tapi posisi susunan ini nggak harus aktivitas dulu baru decision, bisa juga sesuatu dulu, input dulu apa? Inputnya apa? Mau kemana? Ya atau tidak? Ya, ya atau tidak itu artinya alternatif kegiatan apa yang akan dilakukan. Ya, misal contoh input permohonan jasa antar, inputnya muncul decision-nya, pertanyaan satu, yang pertanyaan di lokasi kan, lokasinya di mana? Di komputer mikir Jakarta Selatan, komputernya Gojek itu langsung cari pengendara yang ada saat itu terdeteksi di daerah Jakarta Selatan Setiabudi, dicari sama dia, ada misalkan 10 orang. Nah, 10 orang ini kalau posisinya dekat, nanti dia akan rating lagi pengendara yang punya kredibilitas bagus, dari bintangnya banyak, dari langganan itu siapa. Makanya kalau di Gojek mereka kan butuh rating driver.
Semakin bagus rating dia semakin sering dipanggil nanti. Nah, seperti itu ya. Itu proses. Itu udah level 1, level 2. Tadi level 1-nya tentang masalah lokasi. Dia ada di mana? Dekat nggak masih yang butuhkan jasa layanan. Cari lokasi yang terdekat baru di rating lagi dia. Itu level keduanya. Mana yang bintangnya bagus? Ya. Mana yang lagi kosong? Keluar tuh driver yang lagi nggak ngantar. Kemudian driver yang ratingnya bagus siapa? Itu udah 3 level tuh. Pada saat proses pemilihan request driver itu ada 3 level udah dipilih sama dia, sama proses itu. Ya. Karena kalau yang bintangnya bagus berarti dia layanannya bagus. Gojek juga butuh ratingnya naik karena dia punya pesaing lain. Jadi cari aja driver yang bagus-bagus dulu. Kecuali nggak ada baru level kedua, ketiga dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kumpulan teks yang saling berkorelasi dan memiliki urutan dilaksanakan sebagai respon atas suatu event, ya kan? Yang tadi kan cari merespon kebutuhan layanan, dilaksanakan untuk mencapai hasil spesifik sesuai kepentingan stakeholder. Ya, hasil spesifik itu maksudnya di lokasi kalau antar jemput, ya. Kalau sebuah produk berarti di kualitas produk, ya, sesuai kepentingan stakeholder. Makanya kalau membuat sebuah proses, lihat dulu stakeholdernya siapa, kelasnya di mana. Kalau dia kelasnya naik motor, ya udah siapkan jasa layanan pakai motor. Kalau kelasnya mobil, layanan mobil. Yang kalau kelasnya helikopter, layanan helikopter. Ada taksi helikopter di Jakarta ada, 1 jam 10 juta. Berarti kan cek stakeholdernya. Nggak mungkin lah orang biasa naik helikopter 10 juta, kalau buat saya aja itu buat makan 1 bulan. Ya, ini kalau kelasnya di atas kelas menengah ke bawah atau di atas yang high lah ya, yang level tingkat atas masih mungkin. Selebriti atau apa, jasa layanan. Oh, selebriti bukan helikopter, dia maunya jet, pesawat jet. Ya, contohnya Syahrini itu sering dia pakai sewa pesawat jet. Ya, seperti itu. Kadang-kadang orang ada juga selebriti mau kelihatan mewah, dia nggak punya pesawat jet, sewa. Berarti stakeholdernya itu udah diidentifikasi, dia kelasnya di mana. Kemudian apa yang dibutuhkan di kelas tersebut? Oh, di kelasnya selebriti, pesawat jet kita siapin. Ya, di kelasnya pengusaha-pengusaha, direktur-direktur yang nggak perlu kelihatan wah, dia cuma butuh kecepatan jalan ya, menghindari macet, helikopter. Ya, banyak kalau di bandara-bandara persewaan helikopter, pesawat jet, di browsing aja. Kadang-kadang nggak di Suta, kadang-kadang di Halim. Ya. Stakeholder itu penerima, pihak yang berkepentingan dalam suatu proses. Ya, customer lah bahasa dagangnya itu, dia konsumennya. Interrelatednya itu penyelesaian suatu teks akan memicu mulainya teks yang lain dalam suatu kesatuan proses. Jadi ini istilah ya, interrelated ini dari satu tahapan nanti outputnya kemana? Output ini jadi input proses yang lain, ya, seperti itu. Triggering event itu tanda dimulainya sebuah proses, ya, pencapaian hasil spesifik untuk stakeholder merupakan akhir dari suatu proses. Ya, tujuannya apa? Nah, ini juga seperti itu. Ya, pada saat kita mengidentifikasi primary proses, langkah utama basic dari setiap rangkaian aktivitas itu bagaimana? Ya, merupakan item yang sangat penting dan harus ada dalam setiap proses. Merupakan backbone dari setiap rangkaian proses. Kalau istilah saya yang sesuatu banget tuh siapa? Apa? Yang kemarin contoh saya martabak sesuatu banget apa? Telur atau terigu, ya. Nah, kalau misalkan di layanan sewa pesawat jet, pesawat super mewah, berarti itemnya yang penting apa? Oh, harus kelihatan mewah interior pesawatnya. Ya, biar jelas kelasnya berkelas enggak atau tidak. Ya, saya pernah lihat juga itu. Siapa tuh pengacara yang terkenal tuh? Suka lihat proses pesawat jet itu berapa sih harganya, sewanya berapa, ya.
Sekarang sih gampang nak, kalau udah punya duit nggak harus beli pesawat jet, pengen ngerasain beli aja, sewa aja, ya. Tapi kalau yang duitnya banyak, kalau yang enggak ya pasti turunnya kelasnya turun dong. Mobil aja lah, ya. Mobil cari yang Alphard, boleh. Terus turun lagi, lama-lama motor aja yang penting sampai. Ya. Nah ini tergantung dari primary prosesnya itu, mengidentifikasinya penggunanya itu kelasnya di mana, dia maunya apa, yang penting buat kelas itu apa. Ya. Nah, ini contohnya ya. Ini kalau bentuk input ini seperti gini nih, kayak jajaran genjang. Ya, kotak yang agak miring, yang kayak seperti genteng, ya. Nah, itu input. Nah, kalau di Galloway output sama input sama. Kalau di kalau di komputer, flowchart komputer tuh bentuknya seperti mana ya? Kemarin tadi saya lihat ada di sini. Nanti kalau ketemu deh. Nah, yang ini. Ya, ini yang sedang ditunjuk sama bolpen ini, bolpen biru. Itu gambaran untuk output. Ya. Jadi kalau orang programmer tahu, oh ini outputnya kemari. Dari bentuk ininya kelihatan. Nah, ini proses, ada yang bentuk proses segini, bisa juga ini adalah gambar sebuah arsip kalau yang tengah. Ya. Nah, kalau yang ini nih beberapa orang masuknya sebagai proses, beberapa input. Jadi kalau mengidentifikasi sebuah bentuk diagram, you baca definisinya di sebuah proses. Dia nanti menjelaskan, ini adalah bentuk input, ini adalah bentuk output, ini adalah bentuk proses. Ini kalau saya, ini yang tengah ini kalau saya pakai sebagai, kalau saya pribadi arsip. Ya, kalau komputer ini arsip, ini output, ini input. Ya, seperti itu. Tetapi beberapa sekarang flowchart itu berkembang bentuknya. Ada yang menyebutnya ini sebagai sebuah proses kotak. Iya nih saya setuju ini proses. Ya ini decision. Decision itu alternatif tindakan untuk menjelaskan apakah ini A, apakah B. Menggambarkan seperti itu. Ya. Sebuah pilihan, ya decision making. Nah, seperti itu. Ya, ini kalau dengan menggambar seperti ini orang bisa tahu. Oh, ini inputnya hot water, air, spong, soap, sabun. Prosesnya apa sih? Wash, oh pencucian. Iya, pantesan butuhnya sabun, spons sama air panas, air hangat ya, air panas ya. Sweep floor. Kemudian ini nih, go clean ya, prosesnya sih go clean. Sweep floor with dishes, take out apa sih? Our trash ya. Ya, harus bisa dipercaya karena dia bersih-bersih. Go clean dipanggil ke ruangan untuk bersih-bersih, berarti ada sebuah proses yang perlu dipegang adalah wash, membersihkan, lantai dibersihkan, terus jaga kepercayaan pelanggan. Artinya kalau ketemu barang-barang konsumen yang sangat mahal, yang sesuatu banget tercecer, you harus jujur, Pak, ini barangnya terjatuh atau apa gitu ya. Kemudian outputnya kitchen clean. Outputnya adalah kondisi dapur bersih, ya bisa juga. Bu, ini sih pekerjaan pembantu. You tidak perlu bisa bilang bahwa ini pekerjaan pembantu, receh-receh ngapain diginiin. Buktinya Gojek bisa mendevelop sebuah pekerjaan, maaf, yang mungkin di masyarakat kita dianggap remeh. Ternyata laku. Jadi jangan melihat sesuatu itu dari penampakan di kacamata kita. Contoh yang kemarin saya kasih kan mengolah sampah plastik jadi uang. Ini kerjaan pembantu kasih partnya doang, bersih-bersih doang, yang lap-lap aja bisa jadi sebuah proses bisnis. Ya. Oke, jadi jangan memandang sebelah mata sebuah proses bisnis BP. Proses bisnis BP bukan cuma keuangan di bank, uang, enggak. Belum tentu juga perbankan memfasilitasi itu. Ternyata dia memfasilitasi orang nggak punya duit, ngutang. Ya. Oke. Kemudian ini contoh ya, cara pesan melalui make delivery ya, tentukan alamat, pilih menu, selesai pesan. Nah, ini buat pesanan. Nah, kayak gini kan kita udah biasa. Kenapa udah biasa? Karena ada proses bisnisnya. Dulu zaman saya dulu SMA aja nggak ada nih proses bisnis seperti ini. Proses bisnis bisa berkembang anytime.
Ya, pakemnya bisa berkembang. Buktinya dulu namanya belajar harus di kelas, ternyata sekarang enggak. Ya kan itu sebuah proses bisnis. Ya, layanan muncul. Ya, dulu yang namanya layanan ngantar tuh baru PT Pos, ya nggak ada swasta bikin itu. Kemudian paralel proses. Kalau dulu PT Pos itu BUMN, Nak, ya, bukan PT Pos dan Giro. Itu pengantar layanan, yang memberi layanan itu pemerintah untuk mengkomunikasikan antar elemen bangsa. Tapi sekarang swasta pun ambil alih, ya. Sekarang banyak juga swasta yang ambil alih pekerjaan government outsourcing, ya, yang kerjain ke swasta. Sebuah proses yang dilaksanakan oleh beberapa pihak secara simultan tidak berurutan dengan proses utama. Ya, dapat merupakan bagian proses utama. Nah, kemudian total waktu yang dibutuhkan, cycle time, ya, untuk menyelesaikan suatu proses dari satu titik ke acuan titik yang lain. Ini penting sekali. Ya, merupakan ukuran tingkat produktivitas. Semakin ini prosesnya berarti pekerjaan semakin bagus. Contoh lah, kalau kita pesanan di, maaf ya, saya sebut nama aja, Pizza Hut, atau di Pizza Hut itu ditulis take time 15 menit. Artinya, you pesan jam 7.15, jam 7.30 belum muncul outputnya, kamu bisa komplain. Pak, ini lebih dari 15 menit. Yuk komplain aja. Yuk kalau komplain kadang-kadang untuk menyenangkan hati konsumen, kadang-kadang yuk dikasih bonus apa. Udah ya Pak ya, jangan marah, ini bonus dari kami. Kan biasanya seperti itu. Ya, take time. Time itu penting, cycle time. Ya, kakak saya pernah kerja di kapal pesiar. Itu sistem penutupan pintunya itu pakai by system. Semua by system otomatis. Jadi begitu waktunya tutup. Langsung jauh dari tempatnya menutup. Jadi kata-kata saya, pintu kalau udah ketutup ada yang loncat, kalau waktunya nggak pas itu kebelah ya udah kebelah, karena semua by system. Jadi kalau sebuah layanan di sebuah kantor-kantor modern, kalau by system itu timing itu penting sekali. Saatnya keluar Nak, kalau nggak keluar ya bisa terkurung sampai besok lagi, karena pintu ketutup otomatis. Ya, saya pernah nonton film apa sih ya, kalau saya lupa, 15 menit atau 10 menit. Dia itu berenang, dia lupa, bukan lupa, antingnya terjatuh, dia ke bawah, waktu ditutup, kolam renangnya ditutup secara otomatis. Jadi dia hampir semalaman, itu kan dingin Nak, kalau di air. Semalaman itu di kolam renang utama, bukan di pantai, dia itu berusaha untuk keluar. Dan itu karena timingnya nutup gini, dia masih di bawah, dia waktu berenang pas sampai di permukaan, pintunya tertutup, sudah nggak bisa dibuka. Makanya cycle time ini penting untuk ke kantor-kantor modern. Kalau Indonesia kan kadang-kadang molor ya, jam karet. Kalau di sana nggak ada istilah jam karet. Kita udah kalau di keuangan udah nggak ada cerita jam karet. 7:30 nggak absen, kena teguran. Sekarang aja di Jakarta ada istilah flexi time. Flexi time itu boleh sampai jam 8. Kalau dulu enggak, Nak. Setelah jam 8 potong gaji, punishment-nya itu. Ya, potong gaji besar antara 400 sampai 500 ribu, saya lupa ya. Saya pernah lupa absen. Ngajar tetap, tapi lupa absen. Ngajar kalian nih. Saya minggu keberapa, saya lupa absen pagi. Jadi sebelum saya buka portal itu, saya harus absen dulu. Absen baru buka portal. Kalau enggak kayak gini nih, udah jam berapa nih sekarang? 8:15, saya lupa, padahal saya mengajar, padahal saya melaksanakan tugas. Tetapi kalau saya nggak absen, ini saya absen hari ini, jam sekarang, pasti saya kena teguran, dan saya kena punishment potong gaji, sekitar 400 sampai 500 ribu. Ini bayangin, saya tetap bekerja sampai waktu kuliah kalian habis, tetapi saya dipotong gaji. Karena apa? Saya tidak disiplin saat absen. Kementerian Keuangan udah nggak peduli, lupa atau apa terserah. Tetapi kalau untuk masalah mengidentifikasi disiplin itu bukan istilah lupa, Ibu maaf lupa saya sakit ini, nggak bisa Nak. Harus ada suratnya. Potong tetap dipotong, tetapi bisa dilihat apakah ini tindakan sengaja, lalai atau tidak. Ya, paling saya bikin surat pernyataan bahwa saya melakukan tugas sebagaimana
melakukan tugas mengajar di kelas ini, tapi saya lupa. Nah, itu kan berarti bukan kesengajaan. Kalau kesengajaan saya nggak absen, saya tiduran, tidak mengerjakan apapun, misalkan work from home, siapa yang tahu? Emang Bu Menteri tahu kita kerja atau enggak? Enggak. Ya, saya tiduran, terus nggak absen. Nah, itu lalai, ya, kesengajaan. Nah, itu di punishment. Kalau yang seperti itu masuk nanti ke punishment disiplin pegawai. Dalam di total saya telat 5 jam dalam 1 semester penilaian, itu saya akan dapat teguran peringatan. Dan itu akan memotong take home pay saya 25%. Jadi strict, memang kayak gitu. Akhirnya kita biasa disiplin, makanya kalian dibiasakan absen di stand itu untuk mendidik kalian untuk disiplin. Makanya saya kalau di kelas, kalau kalian telat, tanya kakak kelas kalian atau yang pernah saya keluarkan dari ruang kelas. Keluar kamu 3 kali dengan saya, you mas terlambat, dikeluarin. Hari ketiga beres-beres, packing, kos-kosan, you pulang aja ke rumah. Karena apa? Karena saya mendidik disiplin. Karena kalian mau ada di unit kerja yang tingkat pengawasan integritasnya sangat tinggi. Emang segitu banget. Dan bukan saya memperlakukan kalian seperti itu. Enggak, saya membiasakan kalian berhadapan dengan disiplin dan punishment. Kalau masalah DO itu adalah suatu keadaan orang yang tidak sesuai dengan aturan dari PKN STAN. Makanya di DO. Sama, saya kalau sampai 3 kali, 3 kali melakukan itu, maksudnya 5 teguran pertama, kedua, ketiga, akibat karena saya lalai dalam kedisiplinan, itu saya akan dikeluarkan dengan tidak hormat. Ya, ada disiplin ASN, Undang-Undang Disiplin ASN. Nah, itu sebuah proses bisnis yang memang dihadirkan di tengah-tengah kita supaya kita komitmen saat kita bekerja. Ya, sama nih namanya proses, ya, sebuah proses diidentifikasi harus dijalankan. Kalau nggak dijalankan, buat apa bikin ginian? Ya, supaya outputnya apa? Kerjaan kita berkualitas, ya. Jadi makanya saya bilang kalian kalau yang ada punya masalah pribadi, japri ke saya, Nak. Japri ke saya kemarin sudah ditelepon sama Kak Prodi, si Anu. Jadi penilaian kalian yang masa lalu sebelumnya saya dapat reviewnya terutama untuk case-case orang-orang tertentu, ya. Jadi makanya saya bilang di awal, yuk ternyata sama saya ya, Nak, ya, karena itu penting, ya, penting buat kita, bukan buat cuma kalian, tapi saya punya kewajiban untuk memantau selama kalian proses bisnis belajar di STAN, ya. Kalau PJJ itu hanya metode, ya, cara alternatif. Nah, ini ada sebuah mapping proses flowchart. Start boleh pakai kalimat mulai boleh, ya. Akhirnya end. Ini harus tutup ya, Nak. Ada start, ada end, nggak boleh nggak ditutup. Ya, kalau nggak ditutup, programmer itu bingung nanti bikin sistem itu bisa, kalau komputer bisa hang. Ya, kalau you lihat aplikasi-aplikasi di luaran suka hang itu mungkin mendesain programnya itu startnya ada, endnya nggak ada. Ya, harus ketutup, kalau nggak ketutup nggak bisa. Kayak coba ya Kak, yang biasa bikin rumus-rumus di Excel, kan kurung-kurung itu mempengaruhi. Ya, kalau kurungnya kurang 1 error. Ya, nah ini saat choice-nya apa? Boleh langsung choice, boleh juga input dulu, tergantung proses bisnis ya. Tergantung proses bisnis. Kemudian action-nya apa? Action keduanya apa? Selesai. Kalau tidak bagaimana? Contoh kasus. Kalian udah belajar PBB belum, Nak? Udah, Bu. Udah ya. Contoh ya. Contoh misalkan ada startnya itu startnya adalah pengiriman SPOP. Pertanyaan pertama, di sini choice-nya pertama, apakah SPOP dikembalikan oleh WP sebelum waktu jatuh temponya atau sebelum 30 hari? Kalau iya, berarti dia kan patuh ya. Patuh, dia kembalikan SPOP ke KPP sebelum 30 hari.
action yang ketiga harusnya ditanya lagi. Kalau ini choice bisa banyak ya, tergantung sebuah proses. Ini contoh proses SPOP. Apakah SPOP diisi dengan benar sesuai aturan? Kalau iya, langsung action berikutnya, keempatnya adalah cetak SPPT. Selesai. Nah, kalau tidak, misalkan tidak pertama di choice pertama, WP tidak mengembalikan SPOP, berarti tidak. Actionnya apa? Terbitkan SKP. Kalau tidak mengembalikan SPOP, terbitkan SKP, sanksi bunganya adalah 25% kali pokok. Ya, action ke-6-nya cetak SKP. Ya. Apakah SKP dibayarkan? Kalau tidak, action berikutnya bisa arahnya ke 5, bisa juga arahnya cetak STP. Surat tagihan pajak. Kalau nggak dibayar, cetak surat teguran proses penagihan. Terus ya ada beberapa leveling. Jadi penggambaran start ini ya karena saya terus terang saya sudah terbiasa kalau di pertama kerja itu membuat flowchart. Jadi semua pekerjaan saya kemarin itu semua saya flowchartkan di kepala saya. Kalau saya kan udah by system ya, otak saya udah flowchart ini habis ini bentuk SKP gini. Makanya kalau saya ngajar saya udah ada tuh flowchart SKP di otak saya. Oh ini kalau ngajar PBB SKP-nya gini, kalau ngajar PPH SKP-nya begini. Di flowchart. Kalau di flowchart itu lebih mudah kita mau memapping sebuah permasalahan. Jadi kunci ini flowchart kadang-kadang saya pakai sarana untuk belajar pajak. Ya. Saya belajar pajak waktu itu cuma 3 bulan 6 bulan 3 bulan teori, 3 bulan magang. Dalam 3 bulan gitu terus kemudian saya ditempatkan terus suruh bikin program nasional. Lah, pusing kepala saya langsung. Saya background saya bukan orang pajak, kalian kan jurusan pajak, saya bukan pajak. Saya background saya manajemen informatika, langsung saya pakai ini pakai flowchart. Langsung kita bisa memapping permasalahan perpajakan. Oh, ini kalau masalah SPOP tidak kalau enggak flowchart saya pakai DFD. Ya, itu lebih memudahkan. Jadi, yuk kalau belajar yang smart adalah yang cocok dengan kalian. Itu cara saya, cepat saya. Karena saya terbiasa pakai flowchart, saya waktu itu pakai flowchart untuk belajar pajak. Cepat itu. Yang memudahkan otak kita. Sama waktu kalian belajar proses bisnis, lihat flowchart-nya WP. Langsung ya bisa tahu, oh ini ya, oh begini ya caranya daur ulang plastik. Kalau ada flowchart-nya udah tahu. Ya, tinggal ditarik nanti volume dan harga. Nah, ini top down flowchart. Ya, tes PSA tes order 1 2 3 4 5. Nah, ini 1 2 3 4 5 tergantung ya, nggak harus 5 ya, nggak harus 1, nggak harus 2. Tergantung lagi ke subproses di dalam perusahaan tersebut. Ya, subproses pertama dia order written, order tertulis, ya, enter in CPRS. Ya. Kemudian dimasukkan ke dalam CPRS itu semacam sistemnya dia. Ya, receive in lab. Ya, diterima di lab. Terus proses keduanya ID patient. Nah, ini rumah sakit nih ya, proses ID patient. Pasiennya siapa ini? Ya. Kayak tes inilah, tes PCR. PCR itu yang ambil tes itu kan rumah sakit. Ya. Hasil tesnya ini belum hasil tes. Media untuk ditesnya itu dikirim ke lab. Di lab rumah sakit nggak tahu lab mana itu yang mengerjakan karena di Jakarta itu lab banyak. Rumah sakit taunya nanti datang hasil lab. Semua rumah sakit di Indonesia seperti itu untuk PCR COVID. Nah, ini karena orangnya pasiennya banyak sampai ribuan, dikasih identitas. Ini misalkan maaf umbelnya itu kan yang diambil umbel atau enggak kalau PCR. Kayak ingus. Jijik ya saya ngelihatnya jijik saya. Ya, istilahnya ingus hidung si pasien mana identitasnya ditulis. Ya, select proper equipment-nya. Ya, dikasih equipment peralatannya. Draw blood, ya, dikasih jenis darahnya. Ya, dikasih label. Kalau enggak nanti nggak tahu itu labelnya siapa, punya siapa. Ya, katanya sih kebanyakan maaf yang terkena corona yang golongan darah A, maaf, tapi ini kenyataan. Yang O jarang. Kenapa? Dengan mengidentifikasi blood-nya itu
ternyata dicek-cek yang banyak positif ternyata golongan A. Yang banyak negatif itu golongan O. Itu dengan mendraw blood itu bisa langsung kita mengkategorikan, bisa menjawab sebuah permasalahan. Loh kok banyaknya yang O, loh kok banyaknya yang A, seperti itu. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan O kena juga. Ya. Begitu juga A, tidak menutup kemungkinan A juga tidak kena. Itu dari hasil draw blood ya. Kemudian di test order lagi di review, dikonfigur, di verifikasi calibration di alatnya itu ya. Di run QC, run sampel, report result, ada hasil resultnya, terus masukkan ke CPR-nya. Nah ini sebenarnya contoh lab itu juga bisa dibuat contoh nih, lab PCR COVID. Kemudian di subproses berikutnya adalah report receive. Ya, diterima reportnya oleh rumah sakit, kemudian rumah sakit melakukan ya bisa telepon, visit, set up, result dan sebagainya. Nah, ini 1 2 3 4 5 enggak menutup kemungkinan 6 7 8 9 10 dan seterusnya, tergantung proses yang diinginkan. Ya, tetapi dibagi semua tahapan dibagi. Ini 1 2 3 4 5 bisa kalian gambar pakai DFD, bisa digambar dengan flowchart. Nah, seperti ini, Nak. Yang istilah level 1, level 2, level 3 itu teorinya ya. Saya nggak pernah pakai istilah teori seperti itu. Tetapi ini teori yuk, karena saya lihat ada secara ilmiah ada teorinya, kita pakai aja ya. Nested of hierarchical diagram. 1 2 3 4 di A0 ya, yang ini yang atas. Kalian lihat nggak sih kalau saya itu ininya di mana sih, Nak? Di view ya. Ini selama ini saya kelihatan nggak? PowerPoint saya kelihatan nggak, Nak? Kelihatan, Bu. Saya pengen memperlihatkan tangan saya itu gimana caranya ya di Zoom ya. Kemarin bisa kelihatan deh. Nah, ini aja deh. Lihat kotak yang A0 di atas. Ya, A0. A0 itu kan ada sebuah kotak proses 1, 2, 3, 4 ya. The box is the present of this diagram. Ya. A0 outputnya di A4, dia lari ke A4. Ya, boxnya A4. Ya. Dari yang general ke detail. Ya, dari yang general ke spesifik. Tadi contoh saya SPOP. Ya. Contoh saya SPOP, SPOP-nya general, pengembalian SPOP. Spesifikasinya nanti ada yang lari ke A4, misalnya SKP. Lari ke A3, misalkan pencetakan SPPT. Lari ke ini harusnya lari ke A2, misalnya penerbitan STP. Itu penamaan itu tergantung dia itu ada di proses level keberapa. Ya, kalau saya bisa jadi sebuah proses A0 tiba-tiba langsung A4. Contoh kalau PCR tes hasilnya positif, sangat signifikan. Larinya ke A4. A4 itu melarikan pasien langsung ke rumah sakit. Kalau sekarang di Indonesia, kalau belum parah, dia nggak rumah sakit. Dia kalau yang di Wisma Atlet itu baru positif doang, Nak. Positif yang suhu, mungkin indikasi awal suhu badan panas, ya tinggi. Taruh tuh di itu dulu di Wisma Atlet. Begitu dia agak parah sedang, dia langsung ditaruh di rumah sakit. Rumah sakit itu tapi nggak di inkubator. Begitu dia menjadi berat langsung ke inkubator. Ini kalau A0 ke A4 contohnya adalah begitu masuk positif, kondisi pasien udah kelepek-kelepek langsung butuh ventilator. Ya, jadi dia bisa langsung ke posisi sangat detail. Yang posisi sangat spesifik. Ya, dari A0 general langsung ke A4. Misalkan A4 posisi sangat spesifik. Di A4 di ventilator nanti dianalisanya beda lagi nih, tindakannya ada proses lagi. Ya, begitu juga kalau misalkan ini enggak A4, A3 aja dulu, misalkan boleh gitu, A2, A1 tergantung hasilnya. Di hasil output ini yang tadi Ibu bilang selalu tahapan input proses output bisa menjadi output di sini adalah input di tahapan berikutnya. Tetapi tahapan yang mana tergantung kondisinya. Di sini mungkin di
di output sini muncul input lain lagi, decision maker, pasien gawat tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Ternyata si pasien hasilnya macam-macam nih. Ada yang kondisi tingkat 1, 2, 3, 4. Ada yang juga 4, langsung aja kirim ke yang ada ventilatornya. Ya, atau enggak, dia hanya positif, hanya perlu penguatan imun tubuh misalkan, cukup di Wisma Atlet, kasih vitamin, kasih ini, seperti itu. Wisma Atlet itu seperti hotel mewah. Kalau saya lihat nih mah hotel Melati yang sekitar 300-500 ribu lah sebulan kalau di Jakarta ya. AC bagus saya lihat tuh ya, ada vlogger yang bikin itu. Gila keren banget di dalamnya. Makanya terus langsung pada minta ke Wisma Atlet. Enggak, seharus dari puskesmas. Nah, itu proses bisnis juga, bahwa dalam mengidentifikasi pasien yang boleh, kalau di Jakarta ya, boleh dikirim ke Wisma Atlet, harus ada rujukan dari rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit Corona. Yang Corona, rumah sakit pemerintah, swasta, iya, boleh, pokoknya yang ada daftarnya tuh. Nah, sebelum masuk rumah sakit itu boleh nggak dari RSUD? Nggak, nanti dia mereview. Jadi prosesnya, kalau BPJS kemarin saya coba ya, kemarin saya cuti itu karena ngurus ibu saya juga lagi sakit. Saya pergi ke puskesmas BPJS-nya, dirujuk ke rumah sakit umum daerah RSUD yang kelas C. Kalau di Jakarta ada kelas C, kelas B, kelas A rumah sakit. Baru masuk ke rumah sakit umum. Yang biasa tuh rumah sakit yang nilai level nasional tuh biasanya RSCM yang terakhir, RSCM kalau di Jakarta. Ya, RSCM itu nasional. Nah, dikirim ke situ, dari situ nanti dirujuk ke apakah ke Wisma Atlet. Dari Wisma Atlet bisa apakah ke rumah sakit yang ada fasilitas coronanya. Maksudnya fasilitas corona, fasilitas untuk penanganan corona ya, seperti itu. Nah, itu leveling proses. Di mana Bu? Bagus mana? Bukan bagus mana? Mana yang sesuai hasil outputnya ini, mana yang sesuai di tingkatan proses selanjutnya. Ya, jadi bukannya tingkat 1 nilainya jelek kayak IPK gitu di rating, enggak, bukan IPK ini. Ini tingkatan penanganan selanjutnya. Bukan baik dengan bagusnya ya, kecocokan tingkatan selanjutnya seperti apa, ya. Oke. Ini bahasa Inggris, udahlah itu pakai bahasa pengalaman saya aja ya. Bahasa pengalaman. Kadang-kadang saya ruwet juga lihat ininya. Oke ya. IDEFO ya, proses mapping ya. Ini Federal Information Processing Standard ya, FIPS ya, Integration Definition for Function Modeling. Ya, orang-orang luar ini jualannya orang luar ya, standarisasi IDEFO. Tapi kalau standarisasi begini berarti berlaku internasional, nggak apa-apa kita pakai, ya kan ada tuh sertifikat ISO itu kan international standard operation. Jadi kalau di punya proses bisnis mau di ISO kan, misalnya punya perusahaan mau tarafnya internasional, kalian harus masuk sertifikasi ISO. Karena di sertifikasi ISO tahapannya udah standarnya udah ada. Ini contoh yang di sini ya. Yang contoh di slide ini adalah Integration Definition for Function Modeling. Ada internasionalnya, konsepnya seperti ini. Tapi misalkan you punya proses bisnis konsep nggak seperti ini, boleh nggak? Boleh. Ya. Tetapi pada saat you mau go public secara internasional, you misalkan mau masuk ke bursa saham Amerika, you harus dilihat perusahaannya sama orang Amerika, ISO-nya ISO berapa. Itu setiap ISO itu ada identifikasinya. Standar apa, definisi yang harus masuk di dalam model yang kalian buat di perusahaan tersebut. Kalau ada yang kurang pas, you mau nggak upgrade sesuai standar di internasional. Kalau mau upgrade berarti perusahaan you nanti bisa di taraf internasional bisa dijual ke bursa saham internasional. Ya, seperti itu. Tapi kalau nggak seperti ini boleh ya? Boleh, terserah yang punya perusahaan siapa. Ya. Nah, ini patient sample contohnya sampel pasien ya. Configure sampel, serum ya. Screen for antibody, antibodinya di screen lagi. Ini saya sih bukan dokter ya, cuma saya baca kotakan aja nih. Kemudian diidentifikasi antibodinya, hasilnya seperti apa. Ya. Kalau pengenaan serum tipe sampel ABO RH, ya kalau disuntikan ke pasien hasilnya seperti apa. Makanya kan ada istilah uji coba vaksin.
Ya, ini pakai logika ini. Kalau pasien nggak dikasih serum, larinya kemana? Antibodinya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Bagaimana dengan pasien yang misalkan dikasih serum? Ya, nih kalau ada sampel serum, dikasih serum, hasilnya seperti apa? Screen for antibodies yang nggak masuk ke sampel ini, langsungnya, berarti ini ada 4 sampel yang dipakai untuk mengidentifikasi suatu permasalahan. Hasilnya di sini. Ya, yang paling bawah tuh yang kotak 5. Jadi di kotak 1 itu konfigur sampel, kotak 2-nya screen for antibody, ketiga tipe sampel. Nah, keempat juga antibody. Berarti ada sekitar 4 alternatif keadaan pasien. Ya. Nah, ini katanya si Susan lumpectomy ya. Pasien jenazah, garis yang paling atas. Ya, kemudian general practitioner. Ya, practitioner. Kedua, radiologi. Ketiga, ini contoh ya, contoh aja nak. Surgeonnya keempat, hospitali ke 1 2 3 4 5 ya, terus masuk ke mana? Patologi, radiologi, atau medical. Aduh, ini saya kemarin seharian capek ngurus ibu saya, ngikutin ini nih. Ya, seharian penuh screening ibu saya itu dari pagi sampai jam 8 malam. Saya pas finalnya saya nggak sanggup dengar kesimpulannya, nongkrong saya di McDonald. Suami saya, Abi dengar ke sana balik, padahal saya udah tingkat tinggi juga stressing saya. Aduh, nanti hasilnya seperti apa ibu saya. Seperti itu. Ya, ini ada tingkatan. Karena saya tahu model seperti ini. Waktu saya ngurus di rumah sakit, aduh perut gua mules, udah jam 8 malam, hasil belum keluar. Saya nongkrong ke McDonald dekat sana, sampai saya diusir, McDonald-nya tutup jam 9. McDonald kecil di sana. Ya udahlah, saya tunggu di parkiran McDonald, karena saya udah nggak sanggup mendengar simpulan. Ini ada tingkatan sampai terakhir. Kondisi spesialisasi kondisi yang unik, detail terakhir dari pasien itu seperti apa. Ini value stream mapping ya. Sama tadi ya. Learning to see Brooklyn, ini model-model yang dibuat ya oleh Rothermike and Suk, Join 1999. Tapping down Tom Bolena dalam sebuah proses kita mengadop keilmuan yang sudah dipublikasi sama orang. Ini yang saya bilang ilmiah, kita harus berpikir ilmiah tuh gini nak. Contohnya saya, ini ngapain sih ruwet-ruwet, gue juga bisa bikin dalam hati saya. Tetapi begitu saya membaca sebuah publikasi ahli di bidangnya, ya udah kita adopt. Karena dia udah diteliti, udah meneliti pola-pola yang dia buat, dipakai di sebuah perusahaan, misalkan cocok nggak, udah berhasil, dia publikasi. Ya, makanya kemarin saya bimbing anak skripsi, selalu saya bilang gitu, nah kalau membuat skripsi ada sesuatu yang ilmiah, boleh yuk ambil penelitian orang, tapi jangan diambil 100%, ambil cari intisarinya. Kalau kalian bikin skripsi seperti itu, ya cari intisarinya, terus diadop, ambil di pola baru, ya seperti itu. Nah ini juga seperti ini. Ini sebenarnya adalah modelnya dia, Steel CO ya. Kelihatan nggak kalian? Steel CO. Ini kan dia membaginya ke dalam 6 minggu. Forecasting. Forecasting itu analisa ke depan. Production control di sebuah proses bisnis. Di forecasting itu kira-kira kejadian kira-kira 6 minggu ke depan. Ya, ada orang mahasiswa saya bilang, coba kamu bikin masa depan kalian 15, 10, 20. Ibu, yang tahu kan Tuhan, Allah. Emang betul yang tahu Allah. Tapi kita mengidentifikasi diri kita mau ke arah mana. Misal, lalu habis lulus D3 mau apa? Mau nikah atau mau kerja dulu. Ya kan? Enggak, saya sekolah lagi. Itu kan forecasting. Kita nggak tahu 1-2 hari lagi mau meninggal atau enggak. Yang namanya forecasting itu kira-kira dosa apa enggak? Yang enggak lah kalau kita mengidentifikasi sebagai istilah rencana, bukan mendahulukan takdir Tuhan. Rencana itu bukan mendahulukan takdir Tuhan. Ya, kemarin saya mendapati mahasiswa komplain ke saya seperti itu. Ibu, ini masa depan siapa yang tahu sih? Astagfirullahaladzim, nak. Kita merencanakan masa depan, bukan mendahulukan takdir. Ya, perkara takdirnya Allah nanti
Tuhan kita bentuk takdir kita seperti apa, terserah. Yang penting sekarang adalah you belajar, memakari diri, lulus D3. Kemudian you maunya, Bu, saya mau sampai doktor, ya sudah, you lanjut sekolah. Bu, saya mau kerja dulu, ya sudah, you kerja. Itu kan sebuah forecasting masa depan. Ya, kalau yang modelnya yang dibikin sama Mas sama Mbak ini nih tadi nih, siapa namanya? Tadi saya lupa. Ya, bikinnya 6 minggu. Forecasting ke depan 6 minggu seperti apa? Ya, produknya dia. Kemudian ada fix daily-nya seperti apa, dibikin hariannya seperti apa. Ya. Ini saya kemarin ngajar manajemen juga, saya bikin drop down tapi nggak pakai model dia. Ternyata kayak gini juga seperti yang saya minta. Ya coba bikin 15 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun. Kalau ini dia bikin per 6 minggu. Kemudian di drop ke proses-proses. Ya. Proses 5 hari 11.000 L, ya kan asik kan Bu Heni kalau ngomong baca aja ini maksudnya apa. Ini kan saya baru pertama baca nak. Jadi kita lihat ini proses apa sih gitu. Oh ada second, oh berarti time-nya, waktunya, waktu utama yang dibutuhkan. Outputnya berapa 10 menit. Uptime-nya berapa 100%. Ya. Kalau di Kemenq, Office Kemenq, saya ini tiap hari kan bikin ini laporan nak. PJJ 1 kelas ini pakai via Zoom, anaknya aktivitas, ada yang tidur, ada yang ini, ada yang ini. Saya laporin tuh nak. Terus gitu berapa menit. Benar-benar seperti pegawai pabrik saya. Ya, habis ngajar terus saya bikin lagi catatan seperti itu. Nah, ini kepentingannya apa? Manajer itu mengidentifikasi lu kerjanya apa sih, udah digaji mahal gitu kan. Jadi kan ada yang bilang, Ibu kan kita belum tentu Kementerian Keuangan, ya udahlah itu rezeki kalian kan beda-beda. Jangan salah, kerja di Kementerian Keuangan emang gaji gede, tapi ribetnya banyak banget yang perlu kita kerjain. Ya, saya nggak nakut-nakutin, tapi itulah pengalaman hidup saya di Kementerian Keuangan, apalagi di pajak. Kita di internal kita harus patuh, harus integrated, harus bikin laporan segala macam laporan, ya. Tugas kalian di STAN itu belum apa-apa dibanding tugas nanti di pajak. Ya, harus menghadapi WP. Paling tidak satu pegawai pajak itu sekitar 500 sampai 1000 WP dipegang. Dulu karena saya kepala seksi, saya megang sampai 100.000 lebih WP. It's very confused. Iya, tegangannya tinggi emang. Iya, kan digajinya gede. Emang dulu gaji saya 2 kali dari gaji sebagai dosen. Ya, Bu, downgrade mau beda suasana ya. Kalau saya tujuan saya udah bukan di uang cuma sekedar uang, enggak. Karir saya udah lewatin, uang pun udah tahu lah kayak gimana. Beda tesnya beda proses bisnis yang kita inginkan beda. Ya. Seperti itu. Jadi jangan berhayal terlalu tinggi, tetapi merencanakan sesuatu itu boleh. Forecasting itu tidak melakukan pendahuluan terhadap takdir. Ya, yang apapun agamanya kalian kan punya Tuhan. Percaya dong ada takdir, ya percaya benar. Tetapi kalau kita berusaha, Tuhan itu akan melihat, oh ini anak rajin kerja, oh saya bukakan pintu rezekinya lebih besar dari itu. Yang semuanya dikasih stok 1 kilogram emas, dijadi stoknya 100 kilogram emas. Who knows? Kita nggak tahu. Mungkin kalau non-muslim ada yang punya pendapat ora et labora. Orang muslim harus kalau orang muslim ada hadisnya harus bekerja secara optimal. Ya, usaha optimal. Ini pun di teorinya ada ternyata value stream mapping. Ya. Pemetaan streaming pemetaan sebuah nilai. Ya. Ini bukan mendahulukan takdir, nak. Kita memetakan sebuah proses sehingga kalau hal itu terjadi, kita tahu mau lakukan apa. Ya. Jangan lagi bicara, saya karena kemarin habis dikomplain sama mahasiswa, Ibu itu kan takdir Tuhan yang bikin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan. Ya enggak gitu nak, kalau kamu bikin perusahaan, ke depannya mau ngapain gitu loh, maksud saya melatih kalian. Ya, ini sama nih, nanti setelah pada batasan waktu tertentu ada sebuah proses yang dilakukan, intinya seperti itu. Ya, kotak-kotak ini sebuah rangkaian proses, weekly schedule, ya, jadwal mingguan.
Karena dia mainnya di 6 minggu, berarti dia menjadwalnya mingguan. Sama dengan penerimaan negara, saya dulu jadwalnya per tahun dari kantor pusat pajak, tapi saya breakdown-nya bahkan sampai per hari, model penerimaan negara. Kenapa? Supaya saya tahu tiap hari itu ada potensial loss enggak. Kalau kita menganalisa detail sampai per hari boleh. Ini kan teorinya si Radermile and Suk. Dia membagi mingguan, you mau bagi per jam boleh. Ya, karena kan kita punya perusahaan. Ya. Boleh aja, tapi skemanya seperti itu. Setiap minggu itu diawasi. Ya. Ini ada daily-nya, hasilnya seperti apa. Assembly itu kayak ini mungkin untuk proses bisnis manufaktur ya, yang seperti ini modelnya kayak manufaktur. Ini text and link into the one page flow, they are combined on the map, ya kan? Dimasukkan ke dalam sebuah alur yang kemudian dikomunikasikan di dalam sebuah peta. Production text and interior info. Nah, ini ada informasi tentang produksi teks-teks, tugas-tugas produksi dan informasi gudang. Ya, include information on elapsed time. Ya, waktunya. Waktu itu penting, nak. Harus time schedule itu penting karena kita kalau sebuah proses bisnisnya banyak nggak keteteran. Bisa mengidentifikasi mana yang prosesnya harus didahulukan, mana yang tidak. Ya, oke, ini nanti ini filenya saya upload di email kalian. Nah, ini rule of thumb-nya ya, langkah praktis ya, tahapan mendevelop dari sebuah pekerjaan proses dalam diagram flow diagram ya. Yang satu brainstorming. Brainstorming itu mengidentifikasi permasalahan yang tadi itu ya. Masalahnya apa sih? Kemudian kalian sorting. Ya, di sort, select flowchart formatnya seperti apa. Makanya flowchart format itu nanti kalau di detail desain software itu ada identifikasi yang bentuk ini adalah ini, ada kuncinya. Ya, bisa kita baca karena sekarang flowchart jenis bentuknya macam-macam. Nah, kalau dulu yang saya dulu start selalu bulat kayak gini, ellipse start sama N itu ellipse. Sebentar. Software pembuat flowchart juga sekarang macam-macam sih bentuknya. Nanti tinggal lihat aja identifikasinya dia. Ya, mana yang awal, mana yang akhir. Kalau dulu saya teori dulu yang saya kalau bikin manual, nggak ada sistem seperti sekarang. Bentuk seperti ini, ellipse gini, start sama end. Decision maker semua rata-rata sama seperti ini. Yang kayak gambar wajik. Yang jajaran genjang itu input. Kalau yang segi 4 ini biasanya output, ya. Output itu bentuknya segi 4, bawahnya ada tambahan landai gini, ya. Itu output. Prepare work field, ya, di field taruhnya di mana nih kalau kayak gini? Tentang identitas pasien atau customer, nomor customer, ya. Kayak kalian lah ada nama, NIP, NIK, apa sih nomor induk mahasiswa NIM, ada NIM, NPM dan seterusnya. Saya sampai jam berapa nih? 9.10, Bu. Ya masih 20 menit ya, tolong diingetin saya. Ya, Ya. ada place primary process notes, dicatat nak tempat dari proses yang utama apa? Ya, cek reasonables-nya, terus fine tune. Ya ini standar aja kalau kayak gitu. Apa sih primary process? Ya, taken together operation of process usually leads to optimization of process. Sebuah proses terdiri atas langkah, kegiatan atau aktivitas. Setiap tahap proses digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Nanti kamu ikutin yang di sini aja ya. Persegi panjang. Input digambarkan dalam bentuk jajaran genjang, yang tadi saya bilang yang kayak seperti gentingnya, gambar genting itu. Primary proses adalah proses yang pasti dilalui pada setiap jenis proses, makanya saya bilang proses utama. Parallel proses adalah rangkaian tahap yang dilakukan oleh beberapa pihak yang berbeda secara simultan dengan proses utama. Ya, kayak tadi contoh saat kita menentukan SKP kan ngelihatnya apakah seperti dilaksanakan, apakah
kalau kita mau menerbitkan STP, apakah dari SKP, apakah dari SPPT yang belum dibayar, ya. Kan itu paralel. Kemudian garis dan anak panah menunjukkan arah atau sekuen. Dari mana yang titiknya nggak ada lancipnya, kepada mana, ke arah mana. Yang ada tanda gini tuh, yang set kayak tanda lebih besar. Ya, namanya panah itu, anak panahnya larinya kemana. Ya. Nah ini contoh ya, pelanggan, driver, admin, team, let's do it. Ya, nanti ini diskusinya nanti, oke, saya cek dulu. Nah, solutionnya seperti ini. Ya. Ini adalah sebuah mapping dari proses Gojek. Pelanggan ngerjainnya apa aja sih? Proses utamanya Gojek apa? Start, login pelanggan, and pemberian rating. Ya, paralel proses, urutan paralel, titik untuk. Nah ini nak, ya, yang Ibu tadi saya minta karena beda-beda. Ya, di sini contoh yang ini ke pelanggan. Ya, di pelanggan itu cek login gagal, bisa gagal kan, diverifikasi. Terus user login, select go right, input informasi apa, pergi kemana gitu kan. Meneruskan data ke driver terima, cari driver lain. Kalau yang terdekat nggak mau terima, cari driver lain. Kemudian di adminnya itu data diterima, kalau iya, kalau tidak, cari driver lagi. Ini flowchartnya lupa, kurang tanda panah ya. Terus dikonfirmasi kemudian dapat konfirmasi. Modelnya seperti itu. Itu namanya flow chart, menggambar sebuah proses dengan diagram. Ya, dan seterusnya. Nah, membuat alternatif path, ya. Alternatif path itu sebuah urutan dalam flowchart yang menyatakan satu atau beberapa pilihan proses di luar urutan wajib. Ya, alternatif, namanya alternatif kan, pilihan cadangan lah ya. Pada umumnya diilustrasikan dengan gambar decision diamond, yang gambar ini, gambar apa, wajik ya. Kalau ini saya bilang gambarnya wajik. Decision diamond itu bahasa Inggris. Decision diamond must pose a question, no exception, ya, no or yes, ya. Dia kalau ini ya kemana, kalau tidak kemana, gitu ya. Yang mengidentifikasi masuk kategori X, mana yang tidak masuk. Nih ya, jenis-jenis decision diamond. Decision maker kalau saya bilang ya. Yes, no. Yes. No. Ya, seperti ini contohnya ya, multiple. Dengan pernyataan yes or no. Ya. Oke, multiple response path. Ya kan? Macam-macam nih nah yang kayak gini di halaman 23 ini macam-macam bentuk decision diamond. Nggak harus satu. Tergantung kebutuhan. Apakah stop di apa namanya, dikembalikan tepat waktu? Ya, kalau ya, kalau tidak kemana? Kalau tidak, kalau ya, apakah diisi sesuai dengan aturan perpajakan? Kalau lo ya kemana? Kalau tidak kemana? Ya, seperti itu. Apakah dia mengembalikan stop tepat waktu? Iya, berarti misalkan ke sonanya, kalau ke ianya cetak SPPT. Kalau tidak cetak SKP. Apakah dan seterusnya ya, macam-macam. Nah, itu alternatif mat ya. Biasanya mengalternatifkan cadangan tindakan ya, harus merujuk pada pertanyaan alternatif. Respon keputusan berupa 2 state, 3 state dan atau lebih. Ya, setiap respon menunjuk bentuk alternatif path yang memberikan sedikitnya 2 keputusan. Respon dapat berupa keputusan secara subjektif atau objektif sepanjang dapat diukur. Namun secara umum keputusan objektif lebih baik disebanding dengan subjektif. Flowchart yang fleksibel dinilai lebih baik karena dapat diadopsi dalam berbagai alternatif. Ini nah kalau misalkan Bu boleh nggak Bu? Pertanyaan jawabannya enggak, udah selesai. Boleh ya. Kalau no kemana? Ke N, selesai proses berarti boleh. Kalau yes ke N boleh. Itu tergantung dari sebuah proses yang dibuat. Oke ya. Kemudian ini inspection point. Inspection point keputusan pas file berdasarkan standar objektif untuk menguji output sebuah proses ditunjuk dengan decision diamond dengan keluaran path sebanyak 2 atau lebih. Ya, hasil inspection point dapat berupa rework loop atau do over loop. Ya boleh terserah lah ya. Rework loop apa sih? Hasil dari sebuah inspection point pada umumnya memberi konsekuensi menambahkan sebuah proses dan kembali ke inspection diamond.
Ini Nak, kalau mau mudah menghafalnya itu dengan membuat, ya. Kalau dihafal agak susah, ya. Do overloop, hasil lain dari sebuah infection point pada umumnya memberi konsekuensi kembali ke awal dilakukan pengulangan langkah. Oke. Nah, ini infection point ya, table set. Titik infeksi berupa yes or no, fix problemnya apa. Kalau rework, menambahkan ini Nak, menambahkan sebuah proses dan kembali ke decision diamond, yaitu rework. Kemudian overloop, kembali ke proses awal dengan pengulangan langkah yang sama. Boleh. Yang ngecek lagi ke atas, tergantung. Itu namanya overloop. Ya. Ibu mah dulu nggak ada istilah infection work. Oke lah, kita ikutin aja ya. Nah, ini kemudian let's do an analysis. Nah, ini menganalisa ini tergantung prosesnya. Ya, Ibu nggak tadi udah saya jelaskan ya. Nah, ini bentuk kayak gini harus begini enggak Nak, nanti you baca prosesmu seperti apa, bentuknya bisa seperti ini, bisa seperti ini ya, beda-beda. Ya, oke, analisa lagi. Nah, ini contoh-contoh dari simbol-simbol yang dipakai. Ya. Nah, ini kayak simbol untuk melaksanakan suatu bagian, simbol preparation yang tadi saya bilang di dalam detail desain software biasanya ini simbol-simbolnya diidentifikasi sebagai apa. Dan saya lihat beberapa flowchart aplikasi flowchart sekarang ataupun DFD beda-beda Nak, biasanya diidentifikasi sama dia. Yang sering sama ini ya, input, decision maker, start, awal, akhir. Simbol magnetic tape unit ya, simbol disk online storage. Ya kalau dulu saya gambarnya seperti gentong. Oke, nggak apa-apa nih, tinggal nanti diidentifikasi aja saat kalian mau membuat. Ini KFC contohnya pelanggan, ya kemudian terus dan seterusnya. Di proses bisnis KFC. Rule of thumb, distribusi informasi resource, membuat error kemungkinan ya, daftar errornya apa, tentukan titik infeksi pada flowchart, dan person in charge, tentukan langkah infeksi yang spesifik, kriteria pass file dengan decision diamond, gambar, terus fine tuning, taken together. Value stream mapping, advanced material. Ya. Ini literaturnya. Kalau mau bicara tentang itu secara detail. Nah, definisinya adalah special type of flowchart that use know the end improve the flow of membuat mock-up sebuah flowchart ya. Tujuannya itu provide optimum value ya, mencari value customer ya, nilai sebuah customer yang optimal ya, melalui beberapa nilai kreasi proses minimal 3 ya. Desain, mendesain konsep to customer, membangun order to delivery, desain konsep to customer, sustain ya, in use through life cycle to service ya, keberlangsungan sebuah jasa layanan ya. Titik krusialnya apa? Many organisasi passing lean conversation have realized that improvement even alone or not enough. Jadi sebuah stream mapping itu membuat sebuah flowchart yang lebih mengoptimalkan nanti tadi yang saya contoh. Ini kelas dari konsumennya Gojek apa cukup motor? Oh, jangan-jangan ada yang butuh mobil. Nanti kalau butuh mobil flowchartnya seperti apa? Wah, ada juga yang butuh helikopter, flowchartnya seperti apa? Proses bisnisnya seperti apa? Beda, Nak. Mobil mungkin mobil biasa. Kalau misalkan dia mobilnya mobil VIP, mungkin di dalamnya itu ada bangku untuk pemijat. Ya, itu kan sebuah mengoptimalkan kebutuhan konsumen supaya konsumen balik lagi ke kita. Ya. Life cycle to service, dia balik lagi membutuhkan layanan kita karena di dalam layanannya itu terintegrasi. Oh, Bu Heni sukanya naik mobil yang ada kursi pijat, ya kan? Begitu kosong dia telepon, Ibu gimana? Ini ada ada proses bisnis baru kami, selain ada kursi pijat, di dalamnya ada jasuki, keren banget gitu ya. Bisnya ada jasuki. Jasuki itu tempat berendamnya orang Jepang, ayah batap, ya. Air hangat, kasih bunga-bunga, wangi-wangi, ya kayak di spa gitu loh, ya mungkin ya itu sebuah stream mapping, ya contoh dari sebuah stream mapping.
Ya, nggak taunya nggak cukup mobil, nggak taunya butuhnya pesawat jet. Bu Heni udah naik kelas, maunya pesawat jet. Ya. Oh, dia butuh pramugari yang cantik-cantik atau yang ganteng-ganteng, yang asistennya jago IT. Wah, udah panjang lagi ceritanya ya. Oke, stream analysis now ya, supplier, machine on company, assembly companies. Ya, ini tadi udah saya kasih contoh langsung. Nah, ini juga analisa future. Future itu tadi ya saya udah menjelaskan, oh jangan-jangan konsumennya butuhnya bentuknya seperti ini ya. Ini tinggal baca aja. Ya, current state, future state, next future state. Ini keren loh ya. Makanya saya bilang forecasting itu penting. Forecasting jangan 6 minggu, kalau perlu 1 tahun. 1 tahun periode dibikin per semester, diganti per bulan baru per minggu, per hari. Itu penting banget sebuah proses bisnis untuk menghasilkan laba yang paling tinggi. Kalau kalian bisa membaca seperti ini, you bisa mengidentifikasi ini enggak kaleng-kaleng ini proses bisnis WP. Misalkan seperti itu ya. Dan lagi protes sama saya, Ibu, takdir itu kan tentuin Allah dana, kita tidak mendahulukan takdir, cuma merencanakan masa depan seperti apa. Oke, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya silakan. Ya, nih Pak Agung menjual diri, silakan aja. Saya sih nanti tetap saya sharing ke kalian. Tapi kalau kalian butuh penjelasan, better ke saya aja. Nah, yang jangan menyusahkan orang lain. Tapi kalau kalian nggak percaya Bu Heni, you mau tanya sama dia, silakan aja. Dikasih alamat di sini, kasih nomor telepon, who knows ya. Saya akan sharing ke kalian. Oke, itu poin pertama tentang mapping. Ada yang mau ditanya nggak? Di sini ada yang mau ditanya nggak? Yang mau sharing tentang ya ini ya istilah tentang masih ada waktu 10 menit. Coba di salah satu IPO silakan, nih ada juga saya tentang data flowchart ya, file data flowchart, nanti kalian saya kasih aja, ini pakai bahasa Indonesia, hanya 11 slide. Yang mau sharing IPO-nya coba salah satu kelompok sharing ke saya, cepat hurry up. Saya nggak menentukan salah benarnya supaya kalian tahu nanti ngiponya kemana, menggambar flowchart-nya seperti apa. Coba hurry up. Kelompok 1. Kelompok 1. Halo. Coba sharing IPO-nya. Tugas kalian apa selain IPO? Kelompok 1 mana? Nanti jangan sampai saya nilai kalian jelek ya. Kelompok 1 nggak mau tampil. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 nggak mau. Kelompok 3. Siapa yang mau masuk ke dalam? Ayo dong, cepet dong. 1 sampai 8 yang muncul siapa? Ini mau nilai aktivitas kalian saya kasih E semua, mau? Semester kemarin saya kasih A semua karena mahasiswanya responsif. 1, hitungan Ibu 5. 5 nggak ada yang muncul, saya kasih E semua ya, nilai IPO-nya ya. 1. Izin, Bu. Yes. Kelompok 7. Izin. Good. Dia dapat A, kelompok 7. Silakan. Di share screen, Nak, biar Ibu baca lihat. Baik, Bu. Tolong ingetin tolong Ibu ya, kelompok 7 udah kasih nilai A. Oke, silakan. Host, tolong dong. Kelompok 7 dikasih share screen. Sudah, Bu. Sudah enable. Terima kasih, Dona. Done. Done panggilnya apa sih? Done Mirsa. Mirsa. Ella. Donela, Bu. Donela. Iya. Ya, Danela. Oke. Silakan Reza. Oke, good. Oke, lembaga keuangan, pembuatan rekening, penyetor uang, mengalihkan uang, oke, IPO-nya. Terus turunkan. Turunkan sayang. Oke, good. Yes, stop. Nah, seperti ini ya. Cuma kok nggak kelihatan sih, nah itunya kurang jelas warnanya. Kurang terlihat ya, Bu, gambarnya, Bu? Iya, nanti yuk rapikan aja. Nah, itu sebentar. Ini DFD yang bentuknya ya kamu ya.
nasabah, KTP. Ini pakai software ya, Nak ya? CS Teller. Tolong Ibu dijelaskan proses bisnis ini. Pembuatan rekening, penyetoran uang, penarikan uang, pembuatan laporan dijelaskan pada gambar berikut ini. Nasabah, saya bikin KTP, terus next pembukaan rekening, lari ke, ya gitu Nak, jelasin. Ini kan sebuah proses bisnis. Dia punya 4 proses bisnis, yaitu pembukaan rekening, penyetoran uang, penarikan uang, dan lampiran. Nah, 1, 2, 3, 4 ini nanti bisa dipecah ke dalam proses bisnis flowchart yang berbeda. Bisa atau disambung dalam sebuah proses bisnis yang nanti yang dibagi ke bagian-bagian yang berbeda. Ya, 1, 2, 3, 4. Terus data nasabah, CS, saldo tabungan. Oke. Nah, yang kayak gini kan langsung kita bisa tahu, Nak. Begitu membaca sesuatu, hitung dari 1, 2, 3, 4 ini bagus ya. Sebuah proses bisnis yuk kasih angka 1, 2, 3, 4, Ibu langsung tahu, oh orang pertama buka rekening dulu, bisa setor ya. 2 setor, 3 tarik, ya, 4 lampiran. Ini hanya menyusun sebuah urutan. Tapi 2 dan 3 boleh si nasabah melakukan. Nanti dijelaskan itu ya. Dilakukan dalam waktu yang bisa 3 dulu, boleh 2 dulu ya, seperti itu. Nah, oke, ada uang tunai, ada bukti slip penarikan. Oke, good. Turunin lagi, Nak. Nah, ini dia masuk ke, nah ini Nak, proses pembukaan rekening ini untuk semua ya. Ini bisa kita coding ke dalam bentuk flowchart. Ya, inputnya apa? Inputnya nasabah, start dulu ya, start. Terus input digambar nasabah, terus KTP. Di dalam input itu sebut aja KTP, form pembukaan rekening, kemudian validasi data itu pakai decision maker. Apakah datanya wajib tuh, yang gambar bulat diganti ke gambar wajib. Apakah datanya valid? Apakah benar? Itu adalah bisa yes, bisa no. Kenapa? Bisa juga KTP abal-abal. Misalnya tellernya lihat tuh, kok KTP-nya modelnya begitu, ya. Misalkan seperti itu ya. Kemudian menerima pendaftaran, input. Nah, ini input data nasabah ini adalah sebuah proses pembentukan database nasabah. Kalau ini kan tindakan ke customer service ya. Kartu ATM, buku tabungan. Ini begitu diinput prosesnya adalah input data nasabah, kemudian apakah data nasabah valid, kalau iya cetak buku tabungan. Gambarnya gitu, cetak buku tabungan. Kotak gitu terus tulis dalamnya buku tabungan. Ya, itu sebuah memindahkan, memodelkan IPO dari pembukaan rekening ke dalam flowchart. Ya. Oke, kemudian terus ke bawah setoran. Oke, nah good. Penarikan, gue juga bisa, emang tahu, tapi kan berani nggak ya mempresentasikan ya. Terus kemudian penarikan. Coba cek penarikan turun. Nah ini setiap tugas boleh ya ditambahkan sumber datanya dari mana. Ini dia bentuk DFD menurut Jordan DeMarco disadur melalui ini. Ya dia bentuknya DFD. Bagus ya, keren. Luar biasa. Nanti coba IPO ini kalian latih besok ya, kelompok lain juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 DFD-nya pindahkan ke flowchart ya, ke dalam bentuk flowchart. Oke. Coba di close. Ini stop share ya, Bu? Iya, di close. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak, Nak? Bu, saya ingin tanya, Bu. Silakan. Dalam pembuatan DFD itu harus memakai software apa boleh langsung di Word kayak gitu, Bu? Boleh Pakai Shapes. manual, software. Ya, DFD. Boleh manual ya, Bu? Ya. Ibu aja belum pernah pakai software. Malah kalau saya lebih nyaman pakai manual. Pakai yang ada di PowerPoint juga bisa. Kan ada desainnya. PowerPoint sama MS Word tuh ada gambar flowchart, bentuk-bentuk flowchart. Boleh nggak pakai software, gambar itu manual boleh. Ada lagi nggak, silakan. Oke ya, kalau kayak gitu Ibu mau tutup kelas jam berapa? Kita udah habis waktu kita ya. 1 menit lagi, Bu. 1 menit lagi. Saya tutup ya. Untuk tugas-tugas hari ini yang DFD-nya udah bagus tadi kelompok 7, makasih.
kelompok lain nanti juga seperti itu. Nah, kalau ibu minta, ayo buka, kan dari awal udah bilang ibu, ayo masing-masing bawa ipunya, ya dibuka nak, ya nggak usah takut, nggak usah takut salah kalau di kelas. Justru kalau kalian salah, kalian tahu di kelas, ya, oh saya bikinnya salah. Nah, minggu depannya bikin flowchartnya dari DFD kalian. Makanya kemarin ada yang WA, ibu proses bisnisnya boleh ganti nggak? Boleh, asal diganti IPO-nya. Karena kita akan membahas, saya akan lihat nanti dari IPO, DFD-nya gimana, flowchart-nya gimana, ya, baru kelihatan proses bisnisnya. Oke, saya pikir sampai di sini aja kelas ini saya tutup. Makasih untuk materi nanti saya upload di itu. Nanti ada satu slide tambahan lagi untuk flowchart yang dalam bahasa Indonesia. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kalian semua. Selamat sehat ya. Semoga sehat semua. Yang punya permasalahan mau curhat ke ibu silakan, ya. Silakan ya, nggak usah malu sama ibu. Istilahnya kalau ada pun permasalahan kalian, kalau nanti saya sharing ke semester lain atau apa, saya nggak akan mengidentifikasi nama sama nama permasalahan kalian, enggak. Saya hanya mengidentifikasi kalau ibu punya masalah ini, tindakannya lakukanlah ini. Dulu kakakmu pernah melakukan hal yang sama, misalkan seperti itu. Ya. Oke. Saya bukan ahli psikolog, mana tahu ibu juga punya anak seusia kalian, ya. Kadang-kadang ibu juga punya masalah dengan anak saya. Ya. Dia maunya A, saya maunya B, kan ribet, apalagi cewek, susah. Ya, oke. Ya, bye-bye. Assalamualaikum. Ibu titip lip ya, living ya. Ya, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.